soal UTS. Soal UAS dilihatin. Oke, hari ini terkait pendataan. Nah, kemarin kan udah sebelum kuis minggu lalunya lagi kan kita sedikit mengulas tuh terkait alternatif pendataan yang ada 4. Di situ ada penyebaran SPOP, kemudian ada identifikasi, verifikasi, sama pengukuran bidang. Dan setiap apa ya namanya setiap alternatif itu ada kata kuncinya. Nah, sebenarnya itu masalah ini aja sih, masalah regulasi aja. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan bahas terkait alternatif pendataan dan penilaian pendataan. Kemudian kita akan mengulas terkait pemberian NOP. Oke, teman-teman kan udah 2 minggu nih dapat tugas ngumpulin data. Nah, sekarang saya pengen buka sharing session di mana saya pengen tahu sebenarnya tantangannya apa aja sih dalam mencari data pasar itu, karena yang tantangan ini tidak hanya dialami oleh teman-teman saja, oleh penilai pajak, penilai pemerintah, atau penilai publik, mereka mengalami hal yang sama. Nah, nanti kita akan diskusi bagaimana ketiga kelompok penilai itu mengeliminasi tantangan menjadi mencari alternatif dari tantangan-tantangan itu. Oke, kan berarti teman-teman udah ngumpulin sekitar 16 tuh, sampai ada beberapa teman yang lapor bahwa kesulitan akhirnya memperluas area pencarian data. Yang pertama mungkin nomor 1 udah Mas Danutrio. Mas Danutrio, kira-kira dalam mengumpulkan data pasar itu apa sih tantangannya, Mas? Ya Dan sama Pak, kalau dalam lingkup apa yang lebih kecil itu kayak dalam lingkup kelurahan itu sedikit Pak data pasarnya. kenapa bisa sedikit, Mas? Soalnya kalau saya nyari apa yang ditawarkan itu memang nggak sampai 10, nggak sampai 5 malah Pak. Ini transaksi atau penawaran? Penawaran. Penawaran Kalau pun masih penawaran ya pun sulit ya. ya kalau transaksi itu kebanyakan apa udah lupa gitu Pak. Soalnya ya kejadiannya udah lama gitu. Transaksi sudah lupa. Transaksi udah lupa. Tapi lucu juga ya, kan kalau beli rumah itu kan nilainya nggak kecil ya. Kayaknya mereka bukan bukan lupa deh. Mungkin malu kali ya. Ya itu Malu. juga mungkin Pak. Tidak, Biasanya akunya udah lupa Mas, udah lama gitu Pak biasanya. pemilik tidak berkenan ya, Ya, tidak berkenan memberitahukan. Ada lagi Mas kira-kira Mas? ya udah itu sih Pak yang paling besar tantangannya itu. Nah, pada akhirnya Mas sudah ngumpulin berapa data? Saya baru 10 Pak. 10 ya. Ya, Nah, dari itu 10 pun itu hmm, udah nyari di website juga sih Pak. Soalnya hmm, 10 itu kalau boleh tahu penawaran atau transaksi? yang transaksi baru 2, sisanya penawaran. Kebanyakan penawaran ya, Iya. transaksi substitusi dengan penawaran. Nah, kalau dilihat ini kan idealnya kan yang namanya data untuk model itu kan adalah data transaksi Mas. Ternyata Mas dapatnya data penawaran. Nah, dalam mengumpulkan data penawaran itu ada kendala nggak Mas? Apa itu di nganunya Pak? Detail detail informasinya Pak biasanya. Data penawaran, detail informasinya gimana? Ya kayak apa? Di bangunannya gitu letaknya terus apa alamat ke alamat apa sih? Ya pokoknya di masalah bangunannya gitu Pak. Tapi kalau tanahnya kelihatan ya, bisa dilihat dari Bisa, Google Map gitu ya. bisa. Detail informasi khususnya Makanya saya variabel biasanya kalau ngisi itu ya cuman kira-kira Pak, cukup ya, satu mobil apa enggak kayak kalau contohnya di jalan gitu ya Pak. khususnya. Masalah. Oh ya 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 ya. Nah, itu. Khususnya khususnya variabel bangunan ya. Terus Ya, akhirnya dikira-kira ya, ya. Kita ya apa kalau namanya coba dapat alamatnya itu langsung saya cari di apa? Di Google Maps terus di Street View gitu. di map atau street view. Oke. Ada tantangan lagi Mas? Yang lain Mas? Udah sih Pak, kebanyakan di situ. Oke. Nah, oke. Kita ganti orang ya. Ganti pemain. Oh, Mbak Alvira ada? Ada, Pak.
Mbak Alvira, coba cari tantangan yang tidak ditemukan oleh teman-teman sebelumnya, biar lebih kaya informasinya. Udah dapat berapa data, Mbak? Bentar. Saya udah dapat 18 data, Pak. Ah, Tapi itu data penawaran semua. hmm, Nah, kalau ini, oh gini Pak, tantangannya hmm. kelurahannya, luas kelurahannya tuh sempit. Dan isinya tuh kebanyakan kebanyakan tuh tanahnya punya perusahaan gitu Pak. Jadi banyak yang rumah-rumah yang ilegal gitu loh Pak. Maksudnya Oke, punya banyak jual beli perusahaan. yang ilegal gitu Pak. Jadi nggak bisa diambil datanya. Taunya ilegal dari mana, Mbak? Maksudnya tuh punya perusahaan. Tapi misalnya di situ ada namanya KTI gitu Pak. Nah terus itu kan milik KTI tapi ada bangunannya gitu Pak. Nah jadi dia tuh nggak punya apa Sertifikat ya? legalitas yang ya Ini di daerah mana, Mbak, kalau boleh tahu? daerah Cilegon Pak, di daerah Kebonsari, Apa? Daerah? daerah Kelurahan Kebonsari, Kebonsari mana? Kebonsari Citangkil, Citangkil mana? Cilegon Banten. Cilegon. Memang di sana banyakkan ini sih perusahaan-perusahaan besar ya. Iya Pak. Tapi dari 18 itu akhirnya dapat? Nggak dari transaksi ilegal ini? Iya dapat, tapi itu saya dapatnya sekecamatan, bukan sekelurahannya saya itu Pak. Oke. Karena lingkupnya kecil, karena banyak area perusahaan, berarti memperluas lingkup ya. Iya Pak. Memperluas lingkup pencarian. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, Iya, Pak. selanjutnya. Mas Yuda ada? Hadir, Pak. Ayo Mas, kira-kira ada tantangan apa selain 3 tantangan ini? Mungkin yang 3 ini sama ya, Pak. Terus tambahannya itu, Pak, transaksinya kebanyakan pas saya tanyain itu udah lama gitu, Pak. Oke. Transaksinya lama. Udah Dan lamanya itu berapa tahun, Mbak, Mas? itu, Pak, kemarin tuh saya kalau yang saya tanyain ke apa namanya, Pak, ke tetangga-tetangga itu mungkin masih baru ya, 2017-an gitu. Tapi itu kan cuma dikit datanya. Nah, waktu itu saya tanya ke sekdesnya gitu, terus dikasih beberapa SKT. Nah, tapi di situ transaksinya udah lama, sekitar tahun 2002, 2006 gitu Pak, di bawah tahun 2010 gitu Pak. Di bawah 2010 ya. Nah, dan itu transaksinya menurut saya kayak di sini tuh kebanyakan itu loh Pak, transaksinya kayak di surat keterangan tanahnya itu penyerahan atas ganti rugi gitu Pak, bukan transaksi jual beli. Karena biasanya pemindahan hak itu dilakukan dari orang tua ke anaknya kayak warisan gitu Pak. Jadi harganya pun terlalu kecil sih menurut saya Pak. Ada yang ukurannya sampai 700-an meter, nanti bayarnya cuma 10 juta gitu Pak. Jadi kayak penyerahan ganti rugi itu maksudnya ada hubungannya sama tanah waris juga Mas, kalau boleh tahu? Kalau saya lihat penyerahan dari pemilik awal ke pemilik setelahnya itu kan ada hubungan darah gitu Pak, orang tua ke anak. Tapi di surat keterangan tanahnya itu saya lihat kopnya itu penyerahan atas ganti rugi itu Pak. Oke, kita tanya di sini ya, walaupun dari desa datanya kurang valid gitu aja ya. Iya Pak. Kurang valid. Nah, untuk mengatasi masalah ini, tantangan ini apa yang Mas lakukan? Belum ada sih Pak. Saya masih coba cari transaksi yang baru dan yang agak valid gitu sih Pak. Cuman dapatnya nggak terlalu banyak gitu karena lingkupnya juga kecil. Masih belum memperluas sampai kecamatan ya, masih kelurahan ya? Masih diupayakan di desa Pak. Soalnya kalau kecamatan kayaknya terlalu luas gitu, jadi nggak dapat nanti zonanya Pak. Oke, nice. Nanti misalnya Mas menduga data-data yang nggak valid itu kurang karena mayoritas itu data nggak valid, data itu tetap disetor Mas ya, tetap di keep, jangan dibuang, karena bisa kita jadi riset bahwa ternyata informasi dari Kades itu
ada gap sama data transaksi, itu ada persentasenya, persentasenya itu bisa jadi penyesuaian suatu saat. Di mana kalau datanya itu dari desa, kita sesuaikan sekian persen atas data histori itu. Jadi kan misalnya ada tanah A, di SKT itu dijual 2002 misalnya nih ya contohnya. Ternyata tanah A di 2022 dijual harganya sekian. Nah, itu kan dari SKT ke transaksi benerannya itu kan bisa ketahuan tuh tingkat persentase kenaikannya. Itu bisa jadi data, bisa jadi untuk analisis pasar properti. Jadi, kalau misalnya saya punya data SKT tahun 2009, itu kalau ditarik ke 2000 sekian itu presentasinya sekian karena teman-teman udah punya minimal 3 data tadi. SKT di masa lalu misalnya tahun 2002, 2003, tapi ternyata 3 data itu ada transaksinya di 3 tahun terakhir mendekati tanggal penilaian, itu bisa digunakan persentasenya sebagai asumsi asumsi penyesuaian data untuk daerahnya Mas. Jadi itu hanya berlaku untuk daerahnya Mas aja ya. Karena karakter properti di Indonesia itu sangat unik. Nah, ini kan nggak mungkin kan maksudnya nggak mungkin semua daerah itu sama tanahnya diwariskan semua. Kalau di Jakarta jarang, di Bintaro aja itu jarang banget tanah waris di situ, pasti dijual. Ya, ini gambaran buat teman-teman ya, tantangan yang teman-teman hadapi itu berbeda-beda. Oke, terima kasih Mas atas. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Tapi ada beberapa data transaksi yang saya tanya ke tetangga gitu Pak. Terus sekitar tahun 2010 atau 2011 gitu. Ada yang beli tanahnya luasnya sekitar 400-an meter. Nah, harganya itu juga sama kayak yang itu, Pak. Kayak sekitar cuman nggak sampai 10 juta gitu. Nah, saya bingungnya, ini sebenarnya harganya ini karena memang daerahnya tanahnya memang masih murah atau karena jenis transaksinya itu, saya bingungnya di situ, Pak. Oke, jadi ternyata ada data transaksi murah juga gitu ya, padahal dijual sama orang lain. Iya, Pak, benar, Pak. Nah, itu bisa jadi kita analisis nanti ya. Bisa jadi itu memang karakter harga tanah di situ begitu. Udah nyocokin NJOP, Mas? Kalau NJOP kan Mas udah kontak ini ya, Mas kan berarti kan udah ngumpulin data SKT, berarti udah pernah kontak kelurahan kan ya? Udah pernah Pak, cuman pas saya minta SPPT-nya buat ngebandingin gitu Pak transaksinya. Nggak dikasih pasti. Bukan nggak dikasih Pak, nggak ada pertinggal katanya. Nggak ada apa? Oh iya. Nggak ada pertinggal di desa katanya gitu. Di desa ada Mas, namanya DHR. Dia bentuknya buku, sebenarnya ada. Coba nanti saya tanya. Jadi kalau SPPT-nya memang mereka nggak punya. Kalau SPPT-nya dibawa sama si wajib pajak. Tapi mereka punya yang buku namanya DHR, Daftar Himpunan, R-nya apa lupa saya. Pokoknya ada buku DHR atau DHKP. Nah, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak. Itu ada buku 1 sampai buku 5. Ya mungkin kalau misalnya mungkin dibuat ini sebenarnya bisa untuk KTTA untuk apa namanya? Untuk KTTA-nya Mas sebenarnya ini. Mas bisa minta surat ke Mbak Resa, surat izin kayak secara formal dari Direktur Stan, minta data ke sana. Jadi Mas tuh melakukan penelitian resmi gitu. Ini sebenarnya bisa dicicil untuk KTTA-nya teman-teman sebenarnya. Ini kan data real ini yang teman-teman gunakan. Ya kurang lebih gitu ya. Saya coba teman-teman nggak harus penelitian properti, mau penelitian SDA silakan. Tapi paling nggak saat teman-teman udah mengeluarkan effort di sini, nggak ada salahnya kalau teman-teman melakukan penelitian di bidang itu. Tapi bidangnya udah dibagi-bagi ya teman-teman ya? KTTA? Sudah Pak. Wah iya wes, kalau udah ya berarti ini riset sampingan lah ya, nggak usah terlalu inilah ya. Yang penting KTTA-nya. Harga masih ada. Kalau saya rekomendasikan Mas cocokin ke NJOP. Tapi ini saya ada itu Pak. NJP punya saya lihat tahun 2021. Nah, saya kan di desa ini rumahnya ibaratnya di jalan yang paling utama gitu Pak. Jalan utama desa. Nah, isinya itu banyak. Gimana Pak? Cuman masalahnya kan lokasinya yang SKT itu agak berbeda karakter tanahnya dengan rumahnya Mas ya berarti ya? Agak masuk ke gang lagi gitu Pak, nggak di jalan utamanya. Nah, tapi yang di NJOP-nya juga di jalan utama itu, rumah-rumah di jalan utama NJOP per meternya itu tanahnya cuma 36.000 Pak. 36.000, padahal kalau Mas tebak
Taksir berapa kira-kira per meternya? Kayaknya di atas, kalau ngeliat transaksi sama penawaran yang baru-baru ini kayaknya mungkin di atas 100 gitu Pak, paling kecil Pak. Udah pernah ngecek ini nggak ATR BPN yang peta ZNT-nya ATR BPN? Belum ada? Belum ada sih Pak. Oke, belum ada. Oke, nice. Ini menarik ini. Bisa menjadi apa namanya? Temuan yang menarik gitu ya, Bima. Nanti coba tanya ke Desa dulu, Mas. Kalau misalnya bisa minta ini JOP, ya 5 transaksi aja lah, 3 atau 5 ya, Mas ya. Nanti dibandingin persentasenya itu bisa jadi bahan penyesuaian. Cek. Baik, Pak. Makasih. Oke, tadi udah sampai mana tadi? Salah. Maaf. Anissa, ada tantangan lain yang bisa kita inputkan di sini? Saya sama sih, Pak. Yang nggak sama ada nggak? Belum ada, Pak. Belum ada? Apa aja? Belum ada. Apa aja? Di daerah mana, Mbak? Saya di daerah perbatasan itu, Pak, Semarang sama Demak. Berarti kalau Demak, jarak ke kuburan ada lah ya? Kan banyak kuburan, banyak kuburan wisata ya di sana kalau nggak salah ya? Bukan wisata sih, apa sih? Wisata religi lah ya? Nggak ada, Pak, kalau di daerah saya. Oh, nggak ada? Nggak ada. Agak jauh berarti ya, mau di daerah lainnya. Ya wes, beneran nggak ada nih? Maksudnya kalau ada kita diskusikan. Beneran? Nggak ada? Datanya transaksi sama, atau Pak. penawaran? Saya penawaran, Pak. Penawaran semua? Nggak ada yang transaksi? Iya. Nggak ada. Penawarannya dari mana? Dari tanya atau dari website? Dari website. Website. Oke. Nah, dalam penilaian massal itu teman-teman disuruh ngumpulin dua jenis data. Yang pertama adalah data tanah untuk data transaksi. Data transaksi itu digunakan untuk membuat model data pasar untuk penilaian tanahnya. Nah, dalam proses penilaian tanah ini kan kadang-kadang teman-teman menemukan transaksi yang di atasnya ada bangunannya, ya enggak? Makanya nilai transaksinya itu harus diekstrak agar cuma nilai tanahnya aja yang muncul, yang dipakai. Pak Dian. Ya, Pak, izin bertanya boleh, Pak? Boleh. Silakan. Jadi sebenarnya tuh saya udah punya data SPPT PBB-nya, Pak. Jadi di sana kan ada tanah luas dan bangunan. Jadi kebetulan mintanya sama Bu RT. Cuman pertimbangannya, jadi daerah rumah saya itu orang tuh kalau beli udah lama banget beli dan mereka tidak akan nggak dijual-jual lagi gitu, Pak. Jadi kayak yang tinggal di rumah itu udah dari tahun 2000, udah dari tahun 90-an gitu, Pak. Nah, terus dan ininya lagi, orang yang tinggal di dalam rumahnya itu tuh dikit Pak, jadi kayak mereka tuh beli rumah, terus biasanya kalau udah anak-anaknya udah gede ya udah mereka pindah, misalnya ke Kalimantan kemana, tapi karena rumahnya lokasinya strategis jadi nggak mereka jual-jual. Nah jadi dapat data penawarannya itu juga kayak saya tuh nanya ke Bu RT-nya, Ibu kira-kira rumah ini berapa ya harganya? Oh itu masih gini gitu Pak. Jadi nggak dari sumber yang punya rumah itu langsung gitu. Nah, itu termasuk data juga, informan, karena Bu RT itu kan informan tuh, itu bisa digunakan juga Mbak. Tapi data penawaran nggak masalah. Cuman nanti saya sampaikan di depan. Saat teman-teman ngumpulin data, teman-teman harus clear menyebutkan sumbernya, karena nanti berpengaruh sama penyesuaiannya. Nah itu data penawaran juga Mbak, bisa digunakan. Berarti kalau hampir sebagian besar data sumber dari Bu RT-nya nggak masalah ya Pak? Nggak apa-apa. Ya cuman dalam proses pengumpulan data itu kan teman-teman harus mempertimbangkan unsur ketersebaran, harus merata. Apakah informasi Bu RT itu merata di seluruh kelurahan atau cuman di RT-nya dia aja? Kalau cuman di RT-nya dia aja, itu tidak mewakili ke tersebaran data. Nah, kalau statistik kan harus tersebar tuh Mbak, mewakili semua titik. Nah, itu juga dipertimbangkan ya. Nah, mungkin punya Bu RT boleh, cuman tapi sekian persen aja. Sekian persen yang lain cari di RT yang lain. Kurang lebih gitu. Di Jakarta Mbak ya? Iya, Jakarta Pusat. Memang kebanyakan di Jakarta Pusat seperti itu. Rumahnya kecil-kecil, cuman tempat transit gitu ya. Untuk apa? Cuma kalau daerah sini yang besar-besar rumahnya Pak, jadi kayak luasnya tuh 240, ada yang luasnya sampai 300. Iya, rumah-rumah tua kan yang rumah tua. Jadi mereka cuma renovasi terus udah gitu. Enggak disewakan juga? Enggak. Kalau disewakan tuh bisa digunakan sebagai pengganti nilai transaksi sebenarnya.
Nggak apa-apa dipakai aja itu menawar. Nanti kita diskusi terkait penyesuaiannya aja nanti. Tapi diskusinya mungkin nanti habis UTS ya. Ini teman-teman kayak semacam modal. Terus minta tolong teman-teman yang punya kenalan ke kelas lain dikasih tahu ke mereka ya, atau lewat ketua angkatan bahwa nanti UASnya itu pakai 30 data. Kalau bisa mereka dicicil juga. Saya udah bilang ke dosennya sih, takutnya dosennya nggak menyampaikan ke bawah gitu. Biar satu angkatan rata gitu. Ya. Teman-teman minta tolong ketua kelas atau apa ngomong ke UTS-nya nanti pasti dimintain 30 data. Datanya data residen, karena kalau data komersil diminta di mata kuliah komersil. Disampaikan teman-teman ya. Saya nitip, karena kebetulan saya doskonya. Jadi takutnya dosen terkait, kan sisanya itu dosen luar. Takutnya mereka nggak menyampaikan. Oke, sumbernya dari Bu RT. Bu RT-nya teman arisannya ibunya ya? Iya, Pak. Oke, bisa nanya. Iya. Nah, ini bisa digunakan juga. Nah, ini Mbak kan bisa bandingin tuh NJOP di SPPT sama penawaran berapa. Itu bisa jadi penyesuaian. Nanti kalau misalnya Mbak menemukan 3 data transaksi itu bisa jadi olah lagi jadi data penyesuaian. Apa namanya data penyesuaian? Ya sementara di-keep dulu datanya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Izin bertanya, Pak. Monggo. Ini terkait apa lokasi cakupan daerahnya ya, Pak? Iya, monggo. Kan karena di Kota Kediri itu ya apa kecil gitulah Pak luasnya itu. Itu kalau misal saya Kedirimu mana, Mas? Kediri Kabupaten kota. atau kota? Kota. Mana? Jalan apa? Jalan Pakunden 2. Istri saya Jalan Joyoboyo, Mas. Tahu nggak Jalan Joyoboyo? Oh, tahu, Pak. Oh ya, sampingnya Sri Ratu itu ada Ya. rumah, ada tukang pecel. Tukang pecelnya itu mertua saya. Kok malah ini ya, malah. Ya gimana Mas? Nah itu kalau Ya. misal saya pakai wilayahnya satu Kota Kediri gimana, Pak? Boleh, boleh. Tapi reasonnya nggak bisa ini ya, tapi dalam satu kelurahan Mas minimal punya 10-15 data karena untuk kepentingan analisis ZNTNIR. Analisis ZNTNIR itu dia dalam tupoksinya itu hanya bisa dilakukan dalam satu area terkecil minimal terbesar minimal kelurahan. Itu aja. Nanti untuk analisa regresi sama quality ratingnya kita buat model satu kota nggak apa-apa. Oke. Nah, kurang lebih itu Mas ya. Oke, ada yang lagi yang lain? Itu datanya penawaran atau transaksi, Mas? Kalau di Kediri, transaksi banyak kalau saya kira. Karena kemarin mertua saya baru beli rumah, transaksi kan berarti itu. Ya, tapi ini mau cari-cari apa yang kayak di apa pasang spanduk-spanduk gitu dulu loh, Pak. Iya, ditanya berarti harga penawaran tapi via ya, tanya ya. Nanti Mas harus bisa ngidentifikasi ya, itu orangnya langsung atau calo atau broker. Karena nanti penyesuaiannya berbeda. Oh iya Pak, iya. Kalau broker itu penyesuaiannya biasanya stagnan dia di angka 10%. Biasanya. Kalau di Kota Kediri saya nggak tahu. Kalau di sekitar Bintaro sini dia ambil margin 10%. Kalau misalnya dia makelar itu lebih gila lagi. Kalau dia pemilik langsung biasanya marginnya nggak gede-gede amat. Yang penting dia laku dijual. Apalagi kalau BU ya. Nanti kalau BU juga dikasih tahu ya butuh uang apa enggak. Oh iya Pak. Transaksi BU itu biasanya di bawah harga pasar biasanya, yang penting cepat laku. Oke, makasih Mas masukannya. Kalau ada yang dijual harga cocok bilang Mas ya. Pak. Oke, yang lain. Ada lagi nggak yang bisa didiskusikan? Izin bertanya Pak. Ya, monggo Mas. Kan tadi kan kita mencari data untuk residensial Pak. Nah, kalau misalkan ruko itu termasuknya residensial atau enggak ya Pak? Rukonya digunakan untuk kegiatan usaha nggak? Iya kalau Pak, jadi iya, biasanya kan lantai 1, toko, lantai 2 rumah gitu kan. Nah itu ruko berarti untuk usaha Mas, sebenarnya. Cuman kalau misalnya Mas kesusahan, di-keep aja dulu datanya nggak apa-apa. Kalau misalnya susah ya. Tapi yang kalau dapat harga sewa juga lumayan tuh, bisa ngumpulin ngumpulin untuk komersial. Jadi ruko itu kan bisa milik sendiri, bisa orangnya nyewa kan. Nah kan orangnya nyewa kan. Kalau misalnya orangnya nyewa itu bisa untuk analisis pasar properti komersial, di mana suatu properti menghasilkan pendapatan. Sedangkan kalau residensial itu lebih ke nilai propertinya, nilai pasarnya, bukan kemampuan dia meng-create uang. Nah ini sementara kalau misalnya kesulitan data, keep aja dulu nggak apa-apa. Tapi nanti jangan lupa ya, di kolom jenis data harus dikasih tahu bahwa itu ruko atau komersial ya. Nggak apa-apa keep-nya. Saya yang penting teman-teman dapat data aja. Karena saya tahu cari data itu susah.
Oke, ada lagi yang lain yang pengen diskusi? Izin bertanya, Pak. Monggo. Berarti pakai data properti yang dikontrakan itu nggak apa-apa ya, Pak? Soalnya di daerah saya banyaknya itu kayak dikontrakin gitu, Pak. Data properti dikontrakan. Nah, properti dikontrakan kan ini bisa sewa, bisa harga propertinya kan? Nah, kira-kira Mas apa namanya yang Mas bisa dapat nilai harga propertinya nggak? Nilai penawarannya? Kebanyakan harga sewanya sih, Pak, yang dikasih taunya. Harga sewanya ya. Ya sebenarnya kurang cocok ya di sininya, tapi keep aja dulu. Keep aja dulu. Keep aja dulu. Nanti kalau misalnya, tapi jangan semua data harga sewa Mas ya. Kayak nggak relevan sama materi kita soalnya. Itu keep aja dulu, maksudnya yang penting jumlahnya 30 lah. Saya nggak kepengen teman-teman mempersulit teman-teman. Itu aja. Keep aja dulu ya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Kita yang BU tadi gimana, Pak? Yang mana? BU? BU, butuh uang ya. Butuh uang. Kebanyakan di sini jual beli itu karena butuh uang, Pak. Jadi harganya sedikit turun, Pak. Nah, saya kasih tahu teman-teman. Sebenarnya butuh uang itu kalau di state sama orang benar-benar butuh uang apa enggak? Kira-kira. Iya, Pak. Kalau di daerah saya, iya, Pak. Itu sebenarnya tuh untuk narik itu doang, Mas. Untuk narik, kalau dia dipasang di spanduk BU, itu sebenarnya untuk narik orang hubungin dia. Teman-teman sebagai calon penilai harus punya feel itu. Orang kalau butuh uang, dia malah nggak tanpa diiklankan pasti cepat laku. Cuman ngomong ke temen, ngomong ke anu. Jadi sebenarnya ya, menurut saya ya, saat teman-teman punya data dari spanduk ada embel-embel butuh uang, itu sebenarnya nggak butuh uang bener. Itu cuma untuk menarik orang untuk nelpon sebenarnya. Kalau orang butuh uang kalau misalnya butuh uang, saya bakal jualnya ke teman saya, ke keluarga saya, ke orang yang saya kenal, yang saya percaya. Ya, nggak mungkin jarang banget saya akan berpikiran saya akan jual butuh uang ke orang lain gitu, jarang banget. Jadi kalau saya selama ini melihat orang butuh uang itu sebenarnya itu cuma teknik aja. Nah, maksud saya butuh uang itu misalnya Mas tahu dalam suatu komplek ada 3 rumah, kalau klaster itu kan karakternya sama ya, bangunannya sama, luas tanahnya sama. Tapi ada satu yang nilainya murah. Nah, itu bisa diidentifikasikan sebagai transaksi butuh uang. Datanya di-keep, tapi jangan dipakai. Di-keep. Karena nanti kita bisa analisis, transaksi butuh uang di area di daerahnya Mas itu ke data transaksi itu ada lonjakan berapa persen sih? Nah, itu sebagai dasar analisis pasar properti. Pokoknya intinya adalah semua data di-keep aja. Nanti kita pikirkan bagaimana cara menganalisis atau membuat penyesuaiannya. Kurang lebih gitu Mas ya. Kalau butuh uang via spanduk jangan percaya. Nah, itu pengalaman pribadi ya, touch it knowledge ya, pengalaman. Nah, karena itu ya pinter-pinter orang iklan, ada butuh uang telepon. Tapi sebenarnya ya harganya nggak jauh-jauh banget dari harga pasar biasanya ya Mas ya. Tapi bisa jadi memang butuh uang. Tapi kalau pengalaman saya jarang banget yang benar-benar butuh uang itu ditempelin di spanduk biasanya. Kurang lebih gitu Mas. Ada lagi Mas yang pengen didiskusikan? Ya itu Pak, jualnya ke saudara. Putus-putus Mas. Bisa diulangi Mas? Kalau jualnya ke saudara tetap itu butuh uang biasanya dan itu mesti harganya transfer pricing lah kalau orang pajak bilang, harga kawan lah. Nah, itu dikip aja datanya, tapi nanti ada catatannya. Nah, ada catatannya ya. Nanti soalnya nanti waktu analisis regresi kalau kita menemukan data pencilan atau data outlier dikeluarin. Nggak apa-apa. Dikip aja dulu. Karena kita ini tarafnya latihan, tapi latihannya pakai data nyata. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih.
Oke, tadi diskusinya sampai mana ya? Butuh uang. Ada lagi yang pengen didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Monggo. Jadi kan Pak, kebanyakan kalau di desa saya kan benar-benar warisan semua ya Pak. Ya, maksudnya kayak jarang banget harga transaksi. Jadi saya tuh nanya ke orangnya tuh Pak, kira-kira kalau jual harganya berapa? Nah karena orang itu tuh nggak butuh uang, otomatis kan penawarannya jadi tinggi banget kan Pak. Itu solusinya gimana Pak? Karena kita nanya langsung dan dia nggak butuh uang, jadi kan otomatis penawarannya tinggi Pak. Itu gimana solusinya? Dikip aja dulu datanya. Dari sekian data pasti ada 1-2 yang yang dapat nggak satu data transaksi satu aja? Dapat sih Pak. Tapi kebanyakan nanti kita ya ada nggak 3 data transaksi minimal 3? Ada nggak? Untuk sementara baru 2 sih Pak. Oke, cari satu lagi. Setelah 1 dapat, kita bisa melakukan penyesuaian atas data yang tadi. Oke? Sementara itu dulu. Diusahakan 3 ya. 3. Tidak butuh uang, harganya ngawur ya. Harga terlalu tinggi. Oke, nice. Ada lagi yang lain? Pak izin bertanya Pak. Oke. Monggo. Pak izin Pak. Ini kalau misalnya dia bukan ruko Pak, tapi dia buka warung gitu Pak di sampingnya Pak. Masih rumah pribadi juga di sana. Itu terhitung ruko juga apa gimana? Nah, itu yang memakai warungnya yang punya rumah atau orang lain? Yang punya rumah Pak, dia sekalian buka warung juga gitu di sana. Nah, konsep komersil di properti itu bukan tanah yang dibuat usaha, Mas, tapi tanah itu menghasilkan uang. Tanah itu menghasilkan uang untuk dirinya, disewakan. Jadi bukan usaha warungnya. Jadi kalau seperti itu sebenarnya masih kalau menurut saya ya, opini saya itu masih masuk kategori residen. Jadi nggak apa-apa dipakai datanya, nggak apa-apa dipakai aja. Yang komersil itu kayak misalnya rumah kontrakan, rumah kosan, ruko yang disewakan. Jadi kadang-kadang ada mix pendapat ya, ada perbedaan pendapat bahwa kalau itu untuk usaha ya harusnya itu properti komersil ya. Enggak. Seberapa besar properti itu bisa menghasilkan uang gitu. Kalau itu dipakai usaha oleh yang punya ruko ya berarti dia nggak menghasilkan uang gitu. Nah ini agak ada perbedaan persepsi ya antara ini. Nah, teman-teman harus terbiasa ya. Nah saya mazhabnya adalah yang namanya properti komersil itu adalah properti itu bisa menghasilkan uang, ya, bukan dengan suatu usaha di atas properti itu. Tangkap nggak maksudnya? Kayak misalnya lapangan bola, ya, lapangan bola. Orang main bola di situ nyewa. Nah itulah properti komersial. Main golf, orang main golf di atasnya. Itu harus nyewa untuk main di atasnya. Nah itu adalah properti komersial. Jadi dikip aja Mas, dianggap residen karena yang pakai yang punya kan? Iya Pak. Terus saya juga ketemu data satu lagi, itu kebetulan yang punya orang tua teman saya, dia beli ruko tapi dipakai sendiri gitu loh Pak untuk usahanya. Jadi tetap dihitung residensial juga kalau atau soalnya dia di ada ruko berjejer gitu, nah satu unitnya tuh punya orang tuanya dia, tapi dipakai sendiri, nggak disewain gitu Pak, sebagai tempat tinggal sama sebagai usaha mie ayam. Dikip aja sebagai residen. Sementara dikip aja sebagai residen. Nah, oke. Nanti ada konsep lagi, komersial itu tergantung tata ruang. Nah ini teman-teman nggak usah bingung ya. Banyak. Jadi kita harus bisa membedakan sudut pandang ya. Kalau berdasarkan tata ruang di area situ itu residen, tapi dia buat usaha ya tetap dinilai sebagai residen. Ada yang konsepnya seperti itu. Ada konsepnya walaupun itu residen tapi dia menghasilkan uang karena disewakan berarti dia komersil. Teman-teman jangan bingung. Untuk di kelas saya konsep komersilnya adalah si properti itu bisa menghasilkan uang, bukan atas usaha di atasnya, tapi properti itu ya sewa, berarti sewa atau kontrak ya. Untuk di kelas saya, nanti kalau misalnya kelas lain ada opini berbeda, teman-teman terima sebagai hasanah dari ilmu pengetahuan, terdapat perbedaan persepsi.
ya teman-teman ya. Kalau di ruang akademik, terima itu yang namanya perbedaan. Oke, berarti ini karena dipakai sendiri, sementara dianggap rumah bangunan residen. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Masih hampir sama yang tentang ruko tadi yang saya tanyakan tuh, bentuknya tuh misalkan 2 lantai gitu ya, Pak. Saya dapat 2 data yang kayak gini. 2 lantai, tapi yang bawah tuh bener-bener kosongan gitu, Pak. Emang buat toko, tapi dijualnya satu paket gitu, Pak. Jadi nanti misalkan orang yang pakai tokonya itu juga orang yang nempatin rumah di atasnya gitu, Pak. Itu kehitungnya residensial juga berarti, Pak? Bentar. Lantai atas sama lantai bawah yang punya sama? Sama, Pak. Soalnya dijualnya juga sepaket gitu. Ya berarti dipakai sendiri sama orangnya, usaha. Maksudnya usaha yang di bawah itu dipakai sendiri sama orang yang nyewa. Yang beli itu tadi. Iya, Pak. Gue dianggap kayak nomor 10 sama Mas ya? Dianggap presiden dulu. Oke. Oke, ada lagi? Yang lain? Monggo. Izin bertanya, Pak. Monggo. Jadi di daerah saya ini kan ada beberapa, lumayan banyak sih Pak sebenarnya, rumah yang kayak apa ya, turnovernya itu cepet gitu Pak. Jadi kayak kemarin tuh contohnya ada rumah yang tahun 2015 itu dijual, terus dibeli sama orang buat cuman direnovasi dikit-dikit gitu kayak di depannya itu, terus dijual lagi Pak di tahun 2017. Terus ini kemarin barusan tahun 2020 ini dijual lagi Pak. Jadi kayak ada beda orang gitu. Terus ini si orang yang beli buat direnovasi terus dijual lagi itu emang kayak ngincer di daerah yang sekitar kelurahan sih Pak. Soalnya kan saya juga di pusat kota, jadi ya dia muter aja di sini. Jadi kalau misal ada rumah yang kayak gitu dibeli terus gitu Pak. Jadi ini datanya ini saya bisa tulis dari yang tahun 2015, 2017, 2020 apa cuman data terakhir aja Pak? Tiga angkanya dipakai untuk analisis penyesuaian data, tapi dianggap satu data. Data untuk modelnya dipakai transaksi terakhir, ya. Tapi transaksi 2015 sama 2017 kita akan gunakan untuk analisis penyesuaian untuk transaksi yang lainnya. Kan Mbak kan transaksinya kan bukan cuma ini kan, ada transaksi lainnya kan. Nah, dan transaksi lainnya kan ada gap waktu kan. Nah, ini data ini bisa kita gunakan untuk penyesuaian waktu untuk teman-teman untuk data transaksi yang lainnya. Sebenarnya penyesuaian waktu itu bisa menggunakan inflasi, terus indeks harga properti yang dikeluarin BI. Cuman yang paling tepat sebenarnya yang kayak gini nih, yang data seperti Mbak temukan 2015, 2017, 2020 terjadi transaksi, di situ ada persentase itulah yang digunakan karena yang namanya properti itu setiap daerah beda-beda. Kalau pakai inflasi itu kan posisinya semua barang ya, tidak properti ya. Misalnya terjadi inflasi bisa jadi harga properti nggak naik, cuman harga mobil naik. Nah, itu kan tidak mewakili, inflasi nggak cocok. Kemudian ada indeks harga properti, itu kan pukul rata suatu daerah dalam lingkup yang luas. Jadi sebenarnya yang ideal itu adalah data-data yang seperti Mbak temukan. Tapi minimal 3 data, biar bisa digunakan untuk menyesuaikan waktu transaksi yang lainnya. Kurang lebih gitu Mbak. Ini data yang bagus ini Mbak. Data yang bagus banget. Data yang bagus. Tapi kalau bisa, gimana? 3 data ini yang dimaksud Bapak tadi, 3 data itu dari 2015, 2017, 2020 itu kayak pergantiannya 3 kali gitu Pak. Oh, 3 objek. 3 objek. Kalau ini berarti 1 data. Oh iya. Kalau bisa dapat 3 objek bagus banget. Kalau lebih dari itu super bagus. Minimal 3. Oke. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Ya, yang lain teman-teman? Udah tergabung semua? Bertanya, Pak. Oke, monggo Mas. Kalau kayak rumah kos gitu Pak, tapi rumah utamanya itu buat ditinggali gitu Pak. Itu besar banget dan yang buat kos itu kecil gitu, kayak dikit aja kamarnya. Itu masuk residen apa komersil Pak? Dominan residen itu Mas. Kalau dominan residen masuk residen. Jadi kan kayak misalnya saya rumahnya besar, daripada kamarnya kosong saya kosin gitu kan. Kurang lebih gitu kan ya? Iya Pak. Nah, dominan karena dominannya residen, saya beropini itu adalah bangunan residen. Baik Pak, terima kasih. Kecuali dia memang punya rumah besar untuk dikosin. Ibarat kalau pajak itu loh Mas, kalau misalnya
PPN itu kan dipungut atas usaha core-nya dia. Misalnya dealer motor kalau jual motor kena PPN. Tapi kalau jual minumannya nggak dikenain PPN karena itu bukan core bisnisnya. Sama kayak ini analoginya. Karena dia core kegunaannya adalah residen, dominan residen, maka dia dianggap bangunan residen. Bagaimana dengan sewanya, Pak? Ya, nggak bisa digeneralisir karena porsinya terlalu kecil. Kurang lebih gitu, Mas. Gimana, Mas? Ada yang perlu didiskusikan lagi nggak, Mas? Baik, Pak. Oke, sementara itu dulu ya. Menarik ini kalau ada lagi yang lain? Saya mau bertanya. Monggo. Gimana, Mas? Oke, Rozi dulu mungkin, Pak. Monggo. Pak, jadi saya itu kan ada beberapa data yang saya dapatkan itu propertinya itu kan udah ada bangunannya, Pak. Tapi yang pas saya tanya itu dia hanya ngasih tahu harga dari tanahnya aja, Pak. Jadi untuk biaya bangunannya tidak diketahui, Pak, gitu. Jadi itu apakah masih transaksinya waktu tanah kosong berarti ya? Iya, Pak. Jadi dia ada transaksi tanah kosong, kemudian pas pendataan ternyata udah ada bangunannya, kurang lebih gitu ya? Iya. Ya berarti nggak perlu dikeluarkan bangunannya karena udah harga tanahnya. Misalnya saya beli tanah 2017, harganya misalnya 1 miliar. Kemudian pendataan tahun 2021 saya udah bangun bangunan di tahun 2020. Kemudian saat saya ditanya, dulu Bapak beli berapa? 1 miliar. Ya udah berarti 1 miliar transaksi tahun 2017. Tinggal nanti penyesuaian waktu aja. Nggak perlu dikeluarkan bangunannya. Karena bangunannya kan waktu dia beli nggak sama bangunannya kan? Kurang lebih gitu, Mas. Berarti untuk jenisnya itu dianggap tanah kosong atau udah ada bangunannya, Pak? Ada bangunannya tetap. Iya, Sudah dianggap ada bangunannya, tapi nilai yang digunakan adalah tadi nilai transaksinya. Karena nilai transaksi sudah tanah kosong ya tanah kosong. Nah, kalau untuk tanah yang properti yang sedang dibangun itu kan kebanyakan biaya pembangunannya kan belum ada, Pak. Nah, itu untuk harganya itu yang dimasukin harga tanahnya atau gimana ya, Pak? Oke, gini dulu. Saya mengidentifikasi dulu. Kan ini saya cara-cara dulu ya, bentar ya. Ini tanah. Kemudian lagi dibangun rumah. Belum selesai. Pertanyaan saya, Mas waktu nanya, itu nanya harga transaksi atau harga penawaran? Baru harga transaksi tanahnya, Pak. Harga transaksi tanah. Ya berarti bangunannya diabaikan. Yang digunakan adalah harga tanahnya. Karena posisinya untuk analisis tanah, untuk analisis penilaian masalah ini yang dibutuhkan harga tanahnya. Jadi karena transaksinya terjadi saat belum ada bangunannya, ya berarti data transaksinya data transaksi itu tidak perlu dikeluarkan harga bangunannya. Kecuali pas teman-teman tanyain dia transaksinya sama bangunan. Tapi kemudian pas 2017 misalnya, 2017 dia ada tanah plus bangunan. Kemudian teman-teman tanya nih di tahun 2021 ternyata bangunannya dirubuhin. Kemudian dibangun bangunan baru. Bagaimana Pak kalau begitu? Berarti teman-teman tetap pakai harga tanah dan bangunan tahun 2017, kemudian dikeluarkanlah ini bangunan awal RCN bangunan awalnya. Nah, ini ada yang berpendapat dikeluarkan ongkos pembongkaran bangunan. Kan sebenarnya tanah kosong itu adalah harga tanah plus biaya-biaya yang dikeluarkan oleh oleh pemilik tanah agar tanah itu bisa digunakan untuk mendirikan bangunan. Jadi ada yang berpendapat berarti harga tanahnya adalah harga transaksi ditambah
ongkos perubuhan bangunan. Tapi catatannya di sini adalah bangunannya adalah bangunan tidak layak pakai. Tapi kalau misalnya bangunannya layak pakai, berarti RCN atas bangunan tersebut dikurangi penyusutan. Kebayang nggak ya? Kebayang nggak, Mas? Ya Pak, berarti dikurangi dengan ongkos yang tadi ya Pak. Jadi kalau misalnya ada orang beli rumahnya udah nggak layak pakai, ya, supaya tanah itu bisa digunakan harus dirubuhin itu bangunan sisanya. Nah itu bangunan sisanya itu menjadi harga tanah, harga pematangan tanah lah ya. Kalau misalnya itu analoginya kayak sawah mau dibangun rumah, kalau sawah itu kan tanahnya gembur, harus dilakukan pematangan tanah dulu, perkerasan tanah, itu ada biayanya. Nah itu udah berarti nilai tanah atas sawah itu adalah nilai sawah plus biaya pematangan tanah. Nah ini analoginya dibawa ke tanah yang di atasnya ada bangunan yang tidak layak pakai atau puing-puing bangunan. Ongkos untuk menyingkirkan puing-puing bangunan itu adalah harga tanah itu adalah nilai tanah itu plus biaya untuk merapikan tanah atau menyingkirkan puing-puing di atas tanah itu. Kebayang nggak ya? Kalimat saya agak belibet soalnya. Kebayang nggak, Mas? Nampak. Oke, makasih. Oke, ada tambahan lagi dari 13 tantangan ini? Iya, Mas? Ada lagi? Makasih, Pak. Oke, makasih. Teman-teman yang lain, ada lagi nggak dari 13 tantangan ini? Saya, Pak, izin bertanya, Pak. Iya, monggo. Mungkin bukan tantangan sih, Pak. Kayak mungkin tantangannya sudah cukup terjawab ya sama teman-teman, kayak di apa namanya banyak waris gitu. Akhirnya kita nanyainnya itu langsung penawaran ke orangnya gitu, Pak. Langsung per orang itu jual berapa gitu. Iya, Pak. Tapi bedanya kalau di saya itu tanahnya itu ngumpul gitu, Pak. Jadi di satu RT gitu, di satu RT. 2 RT lah kurang lebih, 2 RT. Nah, bagaimana ya, Pak? Karena ya memang kita coba cari yang deket-deket gitu, Pak, kalau kemarin niatnya gitu. Atau mungkin ada saran dijauhkan gitu. Nah, kalau andaikan kita cari yang menyebar itu kira-kira berapa banding berapa gitu, Pak? Kira-kira apakah 10 data cukup satu RT terus yang lainnya menyebar atau bagaimana gitu, Pak? Ada berapa RT, Mas, di situ, Mas? Ada 3 RT, Pak. 3 RT ya. Berarti paling enggak setiap RT diwakili oleh 10 objek paling enggak. Jadi apa namanya terwakili ketersebarannya ya. Kurang lebih simpelnya seperti itu. Oke. Ada lagi yang lain, teman-teman? Nggak ada ya? Oke. Ini tantangannya banyak. Solusinya keep dulu, nanti solusinya kita akan diskusikan setelah UTS. Bagaimana caranya mengolah data yang kita punya menjadi data transaksi. Teman-teman di DJP, kemudian teman-teman di DJKN, kemudian teman-teman di penilai publik, mereka tuh kesulitan mencari data transaksi sama kayak teman-teman. Akhirnya apa sih namanya solusi yang paling ultimate adalah menggunakan data penawaran. Data penawaran bisa didapat dari spanduk, dari internet, dari nanya. Namun tantangannya adalah bagaimana menggeser data penawaran ini menjadi data transaksi. Data transaksi. Kan berarti harus ada penyesuaian. Nah, biasanya teman-teman ini di kelas diajarin dengan cara pura-pura menjadi penjual. Iya apa enggak? Pembeli, sorry. Pura-pura jadi pembeli. Teman-teman waktu kemarin penilaian residensial diajari teknik ini enggak? Pura-pura jadi pembeli. Ya. Anu enggak? Diajari enggak? Waktu APP, Pak, kita cari kayak gitu, Pak. Waktu analisis pasar properti ya. Ini sebenarnya nggak ideal, teman-teman. Nah, saya pengen diskusi. Kemarin saya sempat ikut workshopnya MAPI. Yang ngisi adalah ketua MAPI. Dia bilang, ini sebenarnya saat kita pura-pura jadi pembeli itu sebenarnya nggak pernah terjadi transaksi di sana. Nggak bisa dijadikan transaksi sebenarnya. Jadi yang namanya penyesuaian dalam penilaian masalah itu sebenarnya harus menginventaris data-data dari masa lalu hingga sekarang. Akumulasi data.
Nggak mungkin kan dalam waktu 10 tahun itu nggak pernah ada transaksi sama sekali, pasti ada. Dan setiap KJPP itu pasti punya database. Database histori transaksi itulah yang digunakan sebagai penyesuaian. Hanya saja KJPP yang baru berdiri biasanya nggak punya database. Hanya saja penilai pemerintah sama penilai pajak itu dalam tanda kutip ya, mohon maaf, males cari data transaksi. Akhirnya menggunakan skema pura-pura. Kalau untuk kepentingan lelang, untuk kepentingan perpajakan mungkin tidak jadi masalah. Cuman kalau itu untuk kepentingan penilai publik itu jadi masalah. Karena saat nilainya itu digugat, otomatis hakim akan menanyakan dari mana data transaksi yang kamu dapat. Dari pura-pura jadi pembeli. Nah, pura-pura ini secara hukum itu tidak legal. Di standar penilaian Indonesia, SPI, standar penilaian Indonesia, tidak ada yang namanya data transaksi yang didapatkan dari pura-pura jadi pembeli. Pura-pura jadi pembeli itu kalau di bawah ranah perdata itu udah jadi masalah hukum, ya. Nah ini makanya kenapa di lingkungan pemerintah itu masih dilakukan dan tidak jadi masalah karena tidak ada kepentingan bagi si pengguna data. Pengguna datanya kan kalau DJKN adalah institusi pemerintah kan ya. Kalau institusi pemerintah kan kalau misalnya datanya salah ya udahlah gitu. Sedangkan kalau di dalam konsep di perpajakan juga sudah mulai masuk ke pengadilan pajak. Kalau misalnya penilaiannya itu ini nilainya itu didasarkan atas hasil-hasil yang seperti ini itu hampir auto kalah teman-teman. Auto kalah karena nggak science. Nah ini mungkin akan kita diskusikan lebih dalam di pertemuan ke-8 ya setelah UTS, pertemuan pertama setelah UTS. Oke, ini waktunya tinggal setengah jam, kita geser sedikit ya ke RCN. Oke, sekarang diskusi. Udah sampai mana tadi ya? Mbak Anissa udah belum? Mbak Aula deh. Anissa belum ini. Mbak Anissa udah belum? Udah? Sudah? Iya, sudah, Pak. Saya tiba-tiba amnesia soalnya. Ya udah. Aula, Mbak Nadia. Mbak Nadia. Mbak Nadia ada? Mbak Nadia ada? Ada, Pak. Nah, Mbak Nadia. Kan kalau kita ngumpulin data transaksi itu kan untuk kepentingan penilaian masal tanah nih. Tapi kalau kita cari transaksi kan bisa jadi ada bangunan di atasnya. Ya enggak? Bagaimana cara Mbak mencari nilai tanahnya, Mbak? Transaksi, nilai transaksi. Biasanya itu ada nilai tanah plus nilai bangunan. Bagaimana caranya kita mendapatkan nilai tanah saja, Mbak? Karena ini untuk kepentingan penilaian massal tanah. Dicari nilai bangunannya, Pak. Oke, bagaimana cara mencari nilai bangunannya? Masalah jaringan kayaknya. Di close kameranya nggak apa-apa Mbak, biar suaranya agak lancar. Tadi suara robot tadi. Tes. Apa terdengar, Pak? Sudah. Oke. Carinya nih bangunan contohnya satu. Oke. RCN, Pak. RCN. RCN-nya dapat dari mana? Angkanya dapat dari mana? Kan kurangi penyusutan ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah RCN-nya dapat dari mana? Waktu penilaian residensial, penilaian bangunannya pakai apa, Mbak? Ingat nggak? Mbak Nadinya hilang ya?
Mbak? Mbak? Masih ada nggak itu? Nanti deh. Wimar? Wimar ada nggak? Hadir, Pak. Udah belum? Kayaknya belum ya? Saya suka amnesia soalnya. Nah, gimana cara cari nilai bangunan, Mar? DKPB, Pak. DKPB. DKPB itu apa? Daftar komponen Punya siapa DKPB? KPKNL, Pak. KPKNL. Ada lagi selain ini? KPKNL. Selain DKPB ada lagi nggak? Kalau ini berarti RAP, Pak. RAP-nya siapa? RAP yang cari itu, Pak, komponennya per volumenya gitu-gitu, Pak. Kertas kerjanya siapa maksud saya? Kan itu kan banyak yang nerbitin tuh buat sendiri, dari dosen, dari kementerian terkait. Oh, dari dosen, Pak. Dari dosen. Oh, lugu banget sih kamu. Dosen punya siapa? Dia kan nggak buat sendiri itu biasanya. PUPR biasanya. PUPR ada tuh RAP. Ada lagi, Mas? RCN? Udah deh, ganti orang. Biar dapat semua. Mas Arif, ada lagi nggak, Mas? Yang dari DCP itu apa ya, Pak? Apa? Yang dari DCP. Ya? Apa namanya? DBKB. Ya, itu, Pak. Oke, ada lagi? Belum, Pak. Saya belum. Oke, cari mangsa dulu deh. Mas Arif udah, Mas Wimar udah. Vincent, ada lagi nggak, Cen? Gimana, Pak? Bagaimana cara mencari nilai bangunan untuk mengekstrak nilai tanah saja? Mencari nilai bangunan pakai replacement cost nggak, Pak? Ya, ini kan udah ada. Aduh, ini kan udah RCN nih. RCN itu kan banyak tuh. Ada di KPB, ada RAP-nya PUPR, ada DBKB-nya DCP. Ada lagi nggak yang lain? Kalau dari yang saya tahu baru 3 itu aja, Pak. Oke, kita tanya lagi yang lain. Makasih, Mas. Bimo. Ya, Pak. Ada nggak, Mas? Selain 3 ini? Kalau yang saya tahu dan seingat saya itu, ya itu apa, Pak? DKPB, RAB, DCP itu. Kalau untuk yang lain, belum terlalu tahu, Pak. Oke, sip. Bimo. Habis Bimo. Fakih. Ada lagi nggak yang lain, Fakih? Yang saya tahu sama sih, Pak. Baru 3 itu, Pak. Belum pernah tahu yang lainnya. Oke. Kayaknya rata ya. Oke, saya kasih bocoran. Nah, teman-teman nggak harus ngitung sebenarnya. Ada beberapa dokumen yang Pemda atau kementerian terkait keluarkan. Contohnya dokumen ini. Standar harga barang jasa. Setiap daerah biasanya menerbitkan yang namanya standar harga barang jasa. Ini contohnya dari punyanya Kulon Progo ya. Dia menyatakan bahwa per meternya bangunan itu sekian sama sekian. Kalau bangunan sederhana itu sekian, kalau tidak sederhana itu sekian. Sederhana itu maksudnya rumah kecil, itu berarti 4 juta per meter gitu kan. Jadi nggak perlu, teman-teman nggak perlu ngitung detail pakai RAB, tinggal dikalikan aja luas bangunannya. Nggak perlu ngecek AC-nya berapa, apa namanya jumlah. Udah tembak aja nggak ini. Jadi lebih cepat. Kalau tidak sederhana mungkin bangunan bertingkat, ya langsung tembak ininya. Kemudian ini ada rumah negara. Rumah negara ini adalah ya rumah dinas sih sebenarnya. Lebih cocok yang ini sih angkanya. Cuman tipe-tipenya saya nggak hafal. Teman-teman harus cek regulasinya. Tipe A itu yang seperti apa, tipe B itu seperti apa. Kemudian ada pagar. Kalau misalnya dia punya pagar, dinilai sendiri. Ini nilainya. Kemudian ada yang namanya pedoman harga satuan per meter persegi. Nah ini dulu
Kementerian PU menerbitkan per provinsi. Ada tipenya, tipe A, B, C, D. Ini teman-teman harus lihat regulasinya. Ini dia udah ngasih angka. Yang tipe A 1.400 per meter persegi ini terakhir muncul tahun 2007. Yang baru teman-teman harus cari. Kemudian di beberapa situs terkait properti itu kadang-kadang juga mengeluarkan ini. Rumah menengah sekian sampai sekian. Rumah mewah sekian sampai sekian. Rumah rumah lux sekian sampai sekian. Ini bisa digunakan, teman-teman. Jadi karena penilaian massal itu dia mempersimpel prosedur, teman-teman bisa gunakan ini. Loh Pak, kan kita nggak tahu mereka itu benar apa nggak ngitungnya. Nah, kalau dari institusi pemerintahan kan mereka pasti mengeluarkan angka ini dengan kajian ya. Ya udahlah kita percaya aja. Ini untuk mempersimpel. Nah, nanti teman-teman saat mengekstrak nilai tanah bisa menggunakan DKPB boleh, pakai RAB boleh, pakai DBKB boleh, pakai SHBJ juga boleh, pakai pedoman harga satuan juga boleh, pakai informasi di webnya, web perumahan juga boleh. Jadi cari yang simpelnya aja ya teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait ekstraksi nilai bangunan. Nggak ada ya, simpel ya. Oke. Selanjutnya adalah tadi sampai mana? Oh ini. Nah ini kan kemarin udah disampaikan tadi adalah pendataan atas data sumber atau data model yang digunakan untuk kepentingan penilaian massal tanah dan penilaian massal bangunan. Kemudian yang selanjutnya adalah pendataan objek yang dinilai. Dalam hal ini seluruh objek yang ada di suatu kelurahan. Ada 4 alternatif. Kemarin minggu lalunya lagi kita udah main-main terkait 4 alternatif ini. Di situ ada kata kuncinya kan. Untuk penyampaian, untuk lokasi sulit dan sebagainya nih teman-teman tinggal baca ya. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi. Kalau identifikasi itu berarti apa? Dia punya peta yang menunjukkan letak relatif. Kalau verifikasi dia punya peta menunjukkan letak relatif dan dia punya data PBB. Paling tidak kurang lebih 3 tahun terakhir. Kalau pengukuran dia tidak punya, dia tidak punya peta, tidak menunjukkan letak relatif. Nah itu kata kunci yang teman-teman harus kunci. Kata kunci yang teman-teman harus. Pokoknya itulah ya. Oke, pemberian NOP sekarang. Nah, kemarin kan pembentukan basis data itu kan ada 2 nih. Ada pembentukan, kemudian ada pemutakhiran. Nah, salah satu yang urgent teman-teman harus tahu adalah pemberian NOP. NOP itu adalah nomor objek pajak. Kemarin kelas ini ada pertanyaan, yang kuisnya ada pertanyaan tentang NOP nggak ya? Saya lupa. NOP PBB P5L kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman harus bisa membedakan antara NOP PBB sektor P2 sama NOP PBB P5L. Nah, ini intinya adalah sebagai nomor identitas ya yang diberikan saat mendaftar dan atau pendataan sebagai sarana wajib pajak dalam pelaksanaan. Kalau misalnya kalau dia orang namanya NPWP, karena ini objek pajak berarti dia namanya 0. Sifatnya ini unik tetap standar. Maksud tujuannya ini, manfaatnya ini. Sekarang kita simulasi pembentukan blok. Kan dalam proses pendataan kemarin sudah saya sampaikan bahwa teman-teman harus punya yang namanya peta kelurahan. Anggap aja ini peta kelurahan. Peta kelurahan. Nah, peta kelurahan ini teman-teman harus dipecah menjadi blok. Harus dipecah menjadi blok. Nah, blok ini teman-teman yang saya garis bawahi ini adalah mengikuti batas alam atau batas buatan manusia. Contohnya apa? Misalnya ini adalah jalan. Ini misalnya jalan. Misalnya jalan. Kemudian batas buatan manusia misalnya apa? Sungai.
Anggap aja begitu ya. Berarti di sini teman-teman bisa buat yang namanya blok. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5. Jadi peta blok kata kuncinya teman-teman harus dibuat berdasarkan batas alam dan batas buatan manusia. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa luasannya? Berapa luasnya? Biasanya satu blok itu terdiri dari kurang lebih 200 objek pada saat pembentukan ya, pada saat pembentukan. Terdiri dari 200 objek atau kalau misalnya objeknya sedikit itu kurang lebih terdiri dari berapa hektar saya lupa. 20 hektar kalau nggak salah. 20 hektar. Jadi kalau misalnya dia itu objeknya rapat atau daerah pemukiman padat, itu sebisa mungkin 200 objek atau kurang lebih 200 objek lah. Lebih dikit nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya daerah pesawahan yang satu orang bisa punya 1 sampai 2 hektar itu maksimal 20 hektar, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Blok. Blok itu adalah pecahan dari kelurahan. Ya. Yang cirinya adalah dibatasi batas alam dan buatan manusia. Satu blok terdiri dari 200 objek dan atau 20 hektar. Ya, 20 hektar. Kemudian penomorannya. Penomoran dibuat secara melingkar. Apa sih namanya? Mengular. Dimulai dari blok yang paling kiri atas. Kiri atas. Boleh mengular dari kiri ke kanan, boleh mengular dari kiri ke bawah, seperti ini. Nah, jadi contohnya ini ya, yang paling kiri atas adalah blok yang 1, ya berarti ini 001, kemudian mengular 002, 003, 004, 005. Atau mengular ke bawah 001, 002, 003, 004, 005 ya. Jadi ada dua alternatif, mengular ke samping atau mengular ke bawah. Itu untuk penomoran blok. Ini untuk apa sih namanya? Untuk pembentukan basis data. Pembentukan basis data. Di awal banget pembentukan basis data. Nah, setelah basis data dibentuk, ini kan yang namanya objek bisa pecah-pecah ya. Yang pertamanya 200 objek bisa menjadi 300 karena setiap objeknya dijual sebagian, akhirnya objeknya pecah jadi 300, ya udah biarin aja untuk pemutakhiran data. Jadi angka 200 sama 20 hektar ini terkait dengan pembentukan basis data. Oke, dari blog ada pertanyaan, saya buat sesingkat mungkin. Kalau nggak ada kita lanjut bertanya, Pak. Oke, monggo Mas. Kenapa untuk yang pembentukan blok tadi itu selalu dimulai dari kiri? Karena ini benchmark secara literatur akademik nggak ada Mas. Ya, ini hanya diatur pada CAP 533 tahun 2000 yang dilakukan ngebenchmark apa prosedur yang dilakukan oleh DJP. Kemudian diadopsi oleh pemerintah daerah walaupun di daerah itu nggak selalu ada ya, turunan dari PMK 208 tahun 2018, nanti Pemda akan membuat per bupati yang isinya mirip-mirip dengan CAP 533. Kenapa dimulai dari kiri atas? Ini hanya hanya kegiatan berdasarkan regulasi atau statuta. Filosofinya apa saya nggak tahu. Kurang lebih gitu Mas. Kenapa harus dari kiri saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah itu prosedur yang muncul di CAP 533, kemudian diturunkan ke peraturan bupati di daerah masing-masing. Ya Mas, bisa diterima atau mungkin bisa didiskusikan lagi? Ya mungkin bisa diterima Pak. Karena statuta diterima dulu Mas ya. Filosofinya saya nggak tahu. Oke, sekarang kemudian pembentukan peta ZNT. Nah, tadi kan ini apa namanya? Kita copy paste aja ya. Kita udah punya peta blok seperti ini.
Nah, kita punya blok seperti ini, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat peta ZNT. Peta ZNT itu adalah, teman-teman bisa baca di buku ya, ini adalah sekelompok objek pajak yang memiliki indikasi nilai yang sama. Intinya area zona yang nilai tanahnya mirip-mirip. Bagaimana cara membuat peta ZNT? Itu yang pertama adalah membuat batas imajiner. Batas imajiner itu berarti dia tidak terikat batas alam dan tidak terikat batas buatan manusia. Contohnya seperti ini. Ini ada jalan ya. Ini ada jalan apa ya? Kita anggap ini jalan A, ini jalan B. Nah, biasanya properti yang ada di satu ruas jalan nilainya mirip-mirip. Nah, itu kita buat menjadi satu zona. Misalnya nih, ini zona pinggir jalan. Ini zona pinggir jalan. Ya. Pinggir jalan gede, satu zona. Kemudian itu ada jalan B, jalan kecil. Ya, kita buat zona lagi. Zona apa namanya? Zona jalan kecil. Zona jalan kecil. Mas Awa, nggak latihan. Minta tolong Ibu. Kemudian di situ ada sungai. Nah, apakah sungai mempengaruhi nilai? Nah, kebetulan di wilayah ini enggak. Ya udah, berarti teman-teman sudah memiliki beberapa zona. Ini misalnya warna apa ya? Nah, ini adalah apa namanya konsep peta ZNT. Baru konsep teman-teman. Jadi yang satu membuat batas imajiner ya. Kemudian yang langkah kedua adalah memberi kode. Kodenya itu terdiri dari 2 huruf, dimulai dari huruf AA dan yang paling terakhir bisa digunakan adalah ZZ. Dan sama pemberian kodenya itu spiral. Bukan spiral apa ya, mengular. Berarti kalau di sini kita ambil contoh. Sini AA, kemudian ini AB, kemudian ini AC, AD, AE. Nah, teman-teman perhatikan. Secara misalnya pada kenyataannya zona AA dan zona AC itu nilainya sama. Kenapa zonanya beda? Karena dia tidak berkoneksi, terpisah oleh zona AB. Jadi walaupun dia nilainya sama tapi terpisah zonanya, dia mendapat kode ZNT sendiri. Ya, AA, AC, AE itu nilainya sama. Tapi karena dia terpisah oleh zona AB dan zona AD, maka dia diberi kode sendiri. Ya. Oke, peta ZNT saya buat sesimpel ini. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Monggo. Konsep ya, ini masih konsep peta ZNT. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Kalau semisal tempatnya properti itu di pojokan jalan gitu gimana, Pak? Contohnya kayak di persimpangan antara jalan A sama jalan B gitu loh, Pak. Di sini misalnya ya. Di bawahnya, Pak. Yang di bawahnya yang sama. Misalnya di sini ya. Ya. Ini ya. Ya, kalau misalnya ternyata di sini dia apa namanya? Nilainya beda jauh dengan yang lainnya, bisa dibuat zona sendiri. Bisa. Berarti zonanya seperti ini kan ya? Bisa. Nah, berarti nanti AA, AB, AC, baru sini AD, ini AE, AF. Bisa, Mas? Oke, ada lagi yang lain? Hah? Ya. Berarti apa penamaan zona itu tergantung nilainya itu ya, Pak? Bukan tempat. Bergantung indikasi nilainya. Ini kan baru konsep nih, kita belum hitung nih. Nah, setelah kita nanti hitung, namanya analisis ZNT NIR, udah ketahuan angkanya. Bisa jadi AA sama AD sama persis, bisa jadi beda tipis, bisa jadi beda jauh. Jadi ini hanya indikasi rata-rata. Karena
kalau teman-teman cek di bagian siklus pendataan itu ada namanya orientasi lapangan atau proses ke lapangan. Di lapangan itu teman-teman, oh jalan ini nilainya beda. Menurut feelingnya teman-teman ini jalan A sama jalan B ini karakternya beda jalannya, sehingga nilai tanah di sepanjang jalan beda, makanya dipisah. Tapi bisa jadi jalan A dan jalan B tadi karakter nilainya sama, ya udah jadi satu zona aja. Itu berdasarkan survei ke lapangan. Jadi saat membuat konsep peta JND, teman-teman harus ngelilingin itu daerah, kecuali memang teman-teman udah hafal. Kalau udah hafal bisa dikerjakan di atas meja dengan cara melihat Google Street misalnya atau Google Map misalnya. Tapi kadang-kadang kan melihat gambar dengan datang ke lokasi itu feel-nya beda. Di situ teman-teman diuji kematangan dalam menganalisis indikasi, menaksir atau menduga indikasi nilai. Nah tadi Mas tadi bagus tuh. Simpangan biasanya nilainya beda Pak. Zona sendiri boleh nggak? Boleh. Berdasarkan observasi teman-teman di lapangan. Oke, ada lagi yang lain? Monggo. Mohon maaf agak berisik ya, karena hujan gede di sini. Kalau nggak ada, kita lanjut ke peta rincik. Nah, apa itu peta rincik? Peta rincik itu adalah peta detail dari peta blok. Peta rincik itu detail, yang isinya udah objek-objek pajak. Jadi ini benar-benar udah mewakili objek pajak itu. Misalnya seperti ini ya, ini misal aja. Yang ini misalnya jalan komplek ya, ini jalan komplek. Kemudian begitu juga semua blok semua blok didetailkan per objek pajak. Nah, proses membuat peta rincik inilah proses pendataan. Kalau misalnya cuma pakai penyebaran spot, berarti proses penggambarannya ini kira-kira. Yang penting diketahui letak relatifnya. Kalau misalnya identifikasi, berarti peta rinciknya udah ada, datang ke lapangan nyocokin. Kalau verifikasi berarti peta rinciknya udah ada, data PBB-nya udah ada, nyocokin ke lapangan. Kalau pengukuran berarti belum ada bidang-bidang ini belum ada ukurannya, berarti datang ke lapangan diukur. Mau pakai meteran, mau pakai distometer, mau pakai GPS, terserah. Yang penting nanti peta rincik ini terbentuk dari hasil pengukuran. Dalam proses pembentukan basis data, maka setiap objek ini akan diberikan knob, ya, diberikan knob. Komponen knob ada di sini ya. Nah ini knob nih. Di mana knob itu terdiri dari 18 digit. Digit 1, 2 itu mewakili provinsi, 34 itu kabupaten kota, 567 itu kecamatan. Pak, bagaimana menentukan itunya Pak? Teman-teman bisa cek di KTP-nya teman-teman. Nah, KTP-nya teman-teman itu 7 digit, bukan 7, 6 digit pertama itu mewakili kode provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Kemudian digit ke-8 sampai 10 itu kelurahan desa, digit ke-11 sampai 13 itu adalah blok. Nah, digit ke-15 sampai 17 ini adalah knob. Balik lagi ke tadi ya, knob. Setelah teman-teman membuat peta rincik, berarti tugas selanjutnya teman-teman adalah memberikan knob. Bagaimana cara memberikan knobnya? Sama kayak tadi. Berarti mulai dari sini ya, 001, 002, 003, dan seterusnya. Itu adalah pembentukan peta rincik. Ini prinsip dasarnya aja ya teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman belajar ini tuh harusnya di ilmu ukur tanah di sana. Pakai AutoCAD atau pakai Quantum GIS. Nah, benar-benar mendigitasi peta. Petanya Google Map itu udah ada genteng-gentengnya kan. Wah, teman-teman bisa mengotak-ngotak itu
genteng-genteng itu kemudian dicocokin ke lapangan, karena bisa jadi ada 2 genteng yang punya sama, itu nanti dijadikan satu bidang. Ya, oke, untuk peta rincik ada pertanyaan teman-teman? Prinsipnya sama ya, peta blok, peta ZNT sama rincik. Proses pemberian nomor dan kodenya. Yang beda adalah peta rincik itu adalah detail dari objek pajak per blok. Detail objek pajak per blok. Oke, peta rincik ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kita lanjut ke knob. Ini knobnya. Udah. Dan ini knob PBB P5L. Silakan teman-teman bandingkan sendiri ya. Antara knob PBB sektor P2 dengan knob PBB sektor P5L. Ini teman-teman bisa cek di SE33 tahun 2019. Baru banget. Jadi sebelum 2019, komponen knobnya PBB P5L masih menggunakan komponen PBB sektor P2. Skema lama. Tapi di tahun 2019 diubah. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum simulasi pemutaran basis data. Nggak ada? Pemutaran basis data itu kita langsung ke soal yang kemarin teman-teman kerjakan ya, karena itu terkait pemutaran basis data. Mana ya? Kemarin ini ya soalnya teman-teman ya. Ini kan. Nah, ini sebenarnya di buku modul 5 udah ada. Kita coba jawab yang nomor ini dulu. Nah, di sini soal huruf A disampaikan wajib penghapusan NOP 007. Karena dijadikan wakaf masjid. Nah, yang ingin saya garis bawah sini adalah penghapusan. Objek pajak itu bisa dihapuskan hanya karena 3 hal. Yang pertama, karena objek ganda. Objek ganda. Misalnya ini ada nomor 007, kemudian di sini ada 007, maka salah satunya dihapus. Tapi kalau tidak ganda, dia tidak bisa dihapuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi penggabungan objek pajak, penggabungan. Maksudnya gimana, Pak? Ternyata objek 007 sama 009 yang punya sama. Ini yang punya sama. Yang punya sama. Yang punya sama. Maka idealnya mereka objek ini digabung menjadi satu knob saja. Menjadi satu knob. Misalnya milik 004 atau milik 007. Salah satunya harus dihapus. Ya.
penggabungan objek. Jadi objek bisa dihapus, pertama karena knob ganda, yang kedua karena penggabungan objek, yang ketiga objeknya hilang. Objek hilang. Misal kena bencana alam, bencana alam itu misalnya longsor, banjir, udah. Karena bencana alam. Kalau objeknya hilang, ya knobnya bisa dihapuskan. Misalnya ini ada sungai di sini, misalnya ada sungai di sini. Kemudian longsor nih objek 05. 005 bisa dihapus. Karena apa? Objeknya hilang. Kemudian teman-teman harus ingat, objek yang dihapus, knob yang dihapus tidak bisa digunakan lagi. Tidak bisa digunakan lagi. Ya, knob yang dihapus tidak bisa digunakan lagi. Oke, untuk huruf A ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya, Pak. Oke, monggo Mbak. Bukannya tanah wakaf itu bukan objek pajak ya Pak? Kalau misalnya dia udah punya sertifikat wakaf. Oh, tanah wakaf bukan objek pajak atau bukan? Oke. Tanah wakaf bukan objek pajak. Tapi bidang tanahnya tetap harus ada knobnya. Hanya statusnya saja dia bukan objek pajak. Karena apa? Bisa saja suatu saat wakaf itu diprivatkan. Haknya pindah menjadi propertinya menjadi milik privat. Maka si privat itu akan menggunakan knob yang lama. Jadi setiap bidang tanah di Indonesia dia harus punya knob. Harus punya knob. Walaupun dia digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan wakaf, ya. Untuk pasum misalnya, kayak Monas. Monas itu ada knobnya teman-teman. Tapi dalam database-nya ada flag, ada tanda bahwa dia adalah fasilitas umum misalnya. Misalnya mana lagi? Yang udah jelas-jelas gede tapi jalan di bawah tol. Itu kan panjang tuh tanah koridor ya, dari ujung sampai ujung. Dia lebarnya paling 10 meter, tapi panjangnya bisa berkilo-kilometer. Itu ada knobnya. Tetap ada knobnya. Hanya saja, kalau tanah koridor itu, dia lintas administrasi, berarti knobnya dipecah-pecah sesuai batas administrasi. Jadi walaupun tanah wakaf, Mbak, knobnya tetap ada, tapi untuk kewajiban perpajakannya dia bisa dikecualikan. Kurang lebih gitu, Mbak ya? Bisa diterima, Mbak? Atau ada tambahan? Iya. Terima kasih, Pak. Teman-teman yang lain, monggo untuk penghapusan. Nggak ada ya? Kita lanjut ke yang huruf B. Perubahan pemilik knob 008 mana? Ini. Jadi 008 awalnya dia punya tanah seluas ini ya. Awalnya seluas ini. Kemudian dia jual ke dua orang, ke A dan ke B. Bagaimana knobnya? Nah, kalau satu objek dipecah menjadi lebih dari satu objek, tapi objeknya tetap pemiliknya masih memiliki sebagian dari objek itu, maka perubahan pemilik 006. Sorry. 006 dulu. Dari Bapak Budi ke Bapak Puji. Nah, ini dia hanya terjadi perubahan pemilik. Kalau hanya perubahan pemilik dari si A menjadi si B, knobnya tetap teman-teman. Tidak menggunakan knob baru. Knob baru digunakan saat suatu objek pecah menjadi lebih dari satu. Contohnya adalah soal huruf C, di mana, suaranya agak terganggu hujan ya. Ini awalnya satu objek, kemudian dipecah menjadi tiga, di mana yang dua menjadi pemilik A dan yang lainnya menjadi pemilik B. Sedangkan pemilik asalnya dia tetap mempunyai bidang tanah. Maka si pemiliknya tetap menggunakan knob yang lama, sedangkan bidang yang dijual ke A dan ke B, dia mendapatkan knob baru. Nah, knob baru ini melanjutkan knob terakhir di blok itu. Nah, saya tandain ya.
melanjutkan melanjutkan knob terakhir di blok itu. Jadi dalam satu blok itu nomornya mulai dari 1 sampai sekian. Nanti di blok yang lain ya, dia mulai dari 01 sampai sekian. Di blok itu yang terakhir berapa? Yang terakhir kebetulan di soal adalah 299, maka dia diberi knob 300 dan 301. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman bisa buka modul modul 5 ya. Di bagian akhir itu udah saya kasih simulasi. Ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada ya? Oke, nice kalau nggak ada. Minggu depan saya akan memperkenalkan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan penilaian massal ya. Mengenalkan saja, tidak masuk ujian. Paling enggak teman-teman pakai, karena nanti kalau teman-teman penempatan di DJP, aplikasi itu digunakan. Aplikasinya adalah SAS Planet dan Quantum GIS. Apa sih namanya? Manual penggunaannya sebenarnya sudah saya masukkan ke modul nomor 7 ya. Teman-teman bisa buka-buka lagi, bisa coba-coba. Nah, jadi saya harap minggu depan teman-teman sudah menginstal Quantum GIS di laptop masing-masing plus SAS Planet. Hanya saja untuk teman-teman yang pakai Mac nggak bisa. Aplikasinya kebetulan tidak kompatibel di OS Mac. Ya, mohon maaf untuk teman-teman yang Mac mungkin besok menyimak saja, tapi untuk teman-teman yang lainnya saya harap bisa mencoba teaser biar nanti waktu teman-teman PKL, waktu teman-teman ke DJP itu ngerti apa yang dilakukan oleh senior-senior teman-teman. Oke, pertemuan hari ini cukup sampai sekian karena kondisinya nggak kondusif, suara hujannya deras banget di sini, keras banget, jadi saya ngomong agak susah. Sebelum saya tutup ada pertanyaan, monggo. Mas Bimo dan teman-teman yang lainnya. Mas Bimo, Mas Arif, ada? Nggak ada lah ya. Udah sore nih. Saya mau bubuk siang. Bubuk sore. Ya, silakan. Gimana, Pak? Untuk yang tugas itu. Gimana yang tugas? Gimana? Nggak kedengeran, Mas? Mas Arif? Yang tugas gimana? Halo, Mas Arif? Suaranya nggak kedengeran, Mas? Masih mut. Mas Arif, jadi nggak? Hujan nih, saya mau hujan-hujanan soalnya sama anak saya. Ya wes, diketik aja nggak apa-apa, Mas. Diketik aja nggak apa-apa. Diketik. Oke, teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan, monggo. Nanti Mas Arif nitip ke ketua angkatan ya, disampaikan ke teman-teman satu angkatan bahwa nanti UAS-nya akan menggunakan 30 data transaksi ya. Jadi disiapkan, dicicil. Ya, terserah mereka mau ngumpulinnya nanti habis UTS apa enggak, yang penting kelas kita setelah UTS sudah punya data biar simulasinya lancar. Gimana, Mas? Mas Arif lagi ngetik ya? Gampang lah penilaian massal mah, cuman suplemen ini. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Monggo Mas. Yang mengenai yang sebelum UAS itu apakah datanya itu beda sama yang kita kumpulkan sekarang itu ya Pak? Atau setelah UAS, setelah UTS, yang UAS. Yang UAS itu data yang kita kumpulin, yang 30 data yang kita kumpulin ini akan digunakan di UAS. Berarti nggak harus transaksi ya Pak? Soalnya tadi Bapak ngomongnya itu data transaksi gitu Pak. Data penawaran nanti disulap jadi data transaksi. Nanti caranya gimana kita tunggu habis UTS. Baik Pak, siap Pak. Untuk penugasan bagian kemiringan dan ketinggian poros jalan bagaimana Pak? Kemiringan itu ya dilihat miring apa enggak. Miring itu kayak gimana ya? Harus digambar nih kayaknya. Bentar ya, saya gambar ya. Miring. Ini misalnya jalan.
Nah, miring tuh begini nih. Ini tanahnya begini. Ini miring ke depan atau miring ke bawah atau rata. Rata jalan. Rata, nggak harus rata jalan. Ratanya kan bisa di atas jalan, bisa di rata jalan, bisa di bawah. Kurang lebih gini, Mas. Kebayang nggak, Mas? Kemiringannya. Ini satu, kemudian dan ketinggian poros. Ketinggian poros tuh maksudnya gini. Ini jalan. Ini jalan. Jalan tuh gimana sih gambarnya? Gini ya. Kok miring banget? Nah, ginilah ini jalan. Nah, ini tanahnya ada di bawah sini nih. Berarti dia apa namanya minus XX cm. Kalau yang ini kalau tanahnya kalau dia rata jalan, berarti ketinggiannya 0 cm. Kalau dia di atas jalan, gini kan ada tuh rumah-rumah yang lebih tinggi dari poros jalan, ya berarti nanti ketinggiannya XX cm. Pakai satuannya cm aja, dikira-kira aja. Mas Arif, udah kebayang? Kemiringan itu seperti ini, apa namanya visualisasinya? Kalau ketinggian di poros jalan seperti ini visualisasinya. Kebayang nggak? Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Monggo, mumpung masih lama. Jadi nanti kita pas habis UTS diskusi untuk mengeksekusi data, nggak ribet data lagi. Ada lagi? Ada lagi? Udah lah ya. Waduh, udah bunyi tuh. Sek. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya tutup. Terima kasih teman-teman atas atensinya, atas diskusinya. Saya mendapatkan banyak insight. Tadi 13 tantangan dalam pengumpulan data. Saya minta izin nanti informasi yang teman-teman sampaikan akan saya sisipkan dalam buku saya tentang penilaian massal. Jadi teman-teman tahu kan literatur tentang penilaian massal di Indonesia masih jarang. Nah ini saya pengen buat literatur. Ya paling nggak adik-adik kelasnya teman-teman, adik kelas kalian kan angkatan terakhir ya. Angkatan terakhir. Iya, masih ada alih program sih. Adik kelas tapi lebih tua. Nah, paling nggak mereka nanti punya pegangan lah ya. Pegangan dan teman-teman berkontribusi di buku itu. Nanti ya saya nggak bisa nyebut namanya satu-satunya. Namanya satu-satu nanti penuh halamannya. Paling saya nyebutnya angkatan aja nanti. Ya, terima kasih teman-teman ya. Selamat istirahat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.